Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang alat penyimpanan data pada komputer untuk materi TIK kelas. Tujuan pembelajarannya adalah supaya kalian dapat memahami pengertian alat-alat penyimpanan data, kemudian dapat menyebutkan alat-alat penyimpanan data, dan kalian dapat menyebutkan fungsi alat-alat penyimpanan data pada komputer. Pengertiannya, perangkat penyimpanan data adalah hardware yang utamanya dipakai untuk menyimpan data. Tiap komputer desktop, laptop, tablet, dan smartphone memiliki beberapa jenis perangkat penyimpanan di dalamnya. Dan kita juga bisa mendapatkan drive penyimpanan eksternal mandiri yang bisa digunakan di berbagai jenis perangkat. Penyimpanan ini sangat kita butuhkan, tidak hanya untuk menyimpan file, tapi juga untuk menjalankan tugas dan aplikasi. Setiap file yang kita buat atau kita simpan di komputer akan disimpan ke perangkat penyimpanan komputer. Juga setiap aplikasi yang kita gunakan sistem operasi yang dijalankan oleh komputer. Karena teknologi berkembang cepat, maka perangkat untuk menyimpan data ini berkembang juga sangat cepat. Jadi perkembangannya itu dalam berbagai bentuk serta ukuran dan beberapa jenis perangkat penyimpanan untuk memenuhi kebutuhan perangkat dan fungsi. Yang pertama contohnya adalah alat penyimpanan yang pertama kali adalah punch card. Ini berupa selembar kertas kaku yang berisi baik perintah untuk mengendalikan mesin otomatis atau data untuk aplikasi pengolahan data. Jadi ini ditemukan pada tahun 1725 oleh Basil Bouchon sampai dengan tahun 1970. Fungsi utamanya ini bukan untuk menyimpan informasi atau data untuk manusia, melainkan untuk menyimpan pengaturan atau setting untuk mesin yang berbeda. Gambarnya adalah ini, punch card. Kemudian punch tape. Ini gunakan untuk mesin faksimiles dan mesin telegram. Gunakan tahun 1846 oleh Alexander Bain. Media ini menyimpan data lebih banyak daripada punch card. Gambarnya ini, punch tape. Kemudian Selectron tube. Pada tahun 46 RCA mulai membagikan Selectron tube yang merupakan awal format memori komputer. Ukurannya 10 inci, bisa menyimpan data 4096 bit. Harganya mahal. Gambarnya ini, Selectron tube. Berikutnya magnetic tape. Pertama kali digunakan untuk menyimpan data tahun 50-an. Ini bisa menyimpan data setara dengan 10.000 punch card. Gambarnya ini. Berikutnya kompak kaset, ya. Kaset pada tape recorder itu ya, salah satu bagian dari magnetic tape ya. Ini dikenalkan oleh Philips pada tahun 63. Gambarnya adalah ini, kaset di tape recorder. Alat penyimpan berikutnya magnetic drum, panjangnya 16 inci, bekerja 12.500 putaran per menit.
Gunakan tahun 50-an sampai 60-an. Gambarnya adalah ini, gambar magnetic drum. Berikutnya alat berupa disket. Ini tahun 69 diperkenalkan. Jadi hanya bisa membaca, read only. Ketika data tersimpan, data tidak lagi bisa dimodifikasi atau dihapus. Ukurannya kecil dan dapat menyimpan data hanya 80 kilobyte. Kemudian berkembang menjadi ini 256 kilobyte. Gambarnya ini disket. Sekarang sudah jarang digunakan. Berikutnya zip disk. Kapasitasnya lebih besar daripada disket. Ini kapasitasnya 100, 250 sampai 750 MB megabyte. Gambarnya ini zip disk. Berikutnya hard drive. Disk drive yang pertama kali dibuat. Ini sangat besar ukurannya. Dibuat tahun 1956 oleh IBM. Ini disebut hard disk generasi pertama. Gambarnya ini sangat besar. Berikutnya hard disk atau hard drive yang sekarang itu ya, yang sering kita gunakan. Pertama kali ukurannya 500 GB adalah merek Hitachi Dextar. Untuk menyimpan data di komputer secara permanen. Gambarnya ini hard disk. Sekarang ada yang 1 tera, 2 tera dan sebagainya. Kemudian laser disk. Ini tahun 1958. Tahun 72 pertama kalinya laserdisk ini didemonstrasikan pada publik. Ini gambarnya ini laserdisk. Berikutnya CD, DVD, HD DVD dan Blu-ray. Tahun 79 ini muncul ya, bersama Philips dan Sony. Ukurannya lebih kecil dibandingkan Laserdisc. Kemudian tahun 82 ini di pasaran meledak. CD berevolusi menjadi DVD, HD DVD dan Blu-ray. Kapasitasnya jauh lebih besar, tapi bentuknya tidak berubah. Gambarnya seperti ini. Kemudian memory card. Ini selain dipakai di komputer, dipakai di smartphone. Ini diperkenalkan sekitar tahun 90-an. Jadi dari segi ukuran itu berubah-ubah dari besar menjadi semakin kecil supaya praktis. Gambarnya ini yang besar, sedang, kemudian kecil. Bisa dipakai di komputer maupun di smartphone. Kemudian USB flash drive atau flash disk. Ini dibuat tahun 1999 oleh Amir Khan, Dov Moran, dan Oron Ogden. Biasa kita sebut flash disk. Gambarnya seperti ini. Sekarang ada yang 1 tera, mungkin ya, paling besar. Flash disk praktis sekali untuk menyimpan data di komputer. Kemudian eksternal hard disk, ini kapasitasnya lebih besar daripada flash disk. Fungsinya hampir sama seperti hard disk internal ya. Tetapi ini bisa dibawa ke mana-mana, tidak harus membongkar komputer atau laptop kita. Kapasitasnya sekarang sampai 2 terabyte. Gambarnya seperti ini. Berikutnya SSD, solid state drive. Ini seperti hard disk tapi ukurannya kecil.
tetapi memiliki performa yang lebih baik juga sebagai mendongkrak kinerja laptop atau komputer. Gambarnya adalah seperti ini. Jadi selain untuk menyimpan data juga untuk meningkatkan kinerja komputer. Kemudian yang terakhir adalah cloud storage. Ini untuk menyimpan data secara online. Kita bisa menyimpan data pada server yang tersedia. Kita tidak perlu lagi menyimpan data pada hard drive, CD ataupun hardware yang lainnya. Tetapi untuk menggunakannya kita harus terkoneksi ke dalam internet. Itulah beberapa alat penyimpanan data pada komputer yang perlu kita ketahui. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya dengan materi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.